Yo guys, and welcome back di channel HKC Page bersamaku Admin Nero. Ya, sesuai yang bisa kalian baca di judul, aku mau sedikit bahas-bahas tentang aspek farmasi di salah satu anime terbaik untuk musim lalu. Yup, anime tersebut adalah Kusuriya no Hitorigoto atau The Apothecary Diaries. Jadi berhubung aku juga berasal dari bidang yang sama dengan tema yang diusung sama anime ini, jadi aku pikir kenapa gak coba aku bahas juga. Hitung-hitung ngasih info ke kalian sesuai dengan apa yang aku tahu. Oh ya, tapi sebelum kita mulai ke videonya, ada baiknya kita intro dulu. Hakase Page onegai shimasu. Oke, kita mulai dari episode awal-awal. Aku lupa detailnya episode berapa, tapi kayaknya antara episode 2-4. Yang intinya mau-mau, pada episode ini dihadapkan dengan kasus keracunan bedak yang dialami oleh dua selir kaisar, yakni selir Gyokuyo dan selir Lihua. Di sini kedua selir terdampak dari keracunan bedak tersebut, atau lebih tepatnya bayi mereka yang terkena dampak langsung dari keracunannya. Di animenya sendiri tidak secara gamblang mau bilang dari zat apakah bedak tersebut berasal, dan zat beracun apa yang menjadi penyebab keracunannya. Akan tetapi scene ini sepertinya mengambil referensi kasus yang sama yang terjadi di Jepang pada zaman Edo dulu. Di mana singkatnya pada zaman tersebut, di suatu kota di Jepang Barat yang bernama Kota Kokura, para kelas pedagang dan samurai pada saat itu mengalami keracunan akibat suatu zat yang disebut sebagai timbal. Nah, timbal sendiri di sini memiliki efek yang sangat amat beracun bagi tubuh. Nah, beberapa efek samping kontaminasi timbal sendiri di mana yang paling dominan dan parah adalah efeknya bagi sistem saraf. Timbal dapat mempengaruhi pola pikir dan intelijensi seorang anak. Pada kasus kontaminasi dosis tinggi, bahkan timbal dapat mengakibatkan koma atau kematian. Tapi bagi sebagian anak yang istilahnya dapat bertahan dalam tanda kutip, biasanya tetap akan mendapatkan efek jangka panjang yang mempengaruhi kemampuan berpikirnya, di mana anak tersebut umumnya akan mengalami kecacatan berpikir dan kesulitan pemahaman, yang berujung kepada efek antisosial bagi anak tersebut. Selanjutnya di episode 7, kita dihadapin dengan situasi di mana seorang pejabat ditemukan tidak bernyawa. Usut punya usut, setelah mau melakukan penyelidikan, ternyata orang tersebut mengalami overdosis garam, akibat secara tidak sadar dimasukkan garam oleh seseorang ke alkoholnya dalam jumlah besar. Beliau gak sadar karena indera pengecapnya atau lidah itu intoleran atau gak bisa deteksi rasa asin dari garam tersebut yang disinyalir diakibatkan karena stres yang beliau alami. Nah, di sini aku akan bahas dulu tentang kondisi korban yang gak bisa deteksi rasa ini. Nah, kondisi ini atau kondisi di mana hilangnya kemampuan lidah dalam merasakan suatu rasa disebut sebagai ageusia. Kondisi ini bisa terjadi akibat beberapa faktor, yang mana diantaranya adalah infeksi, masalah saraf, dan hipotiroidisme atau gangguan pada sistem hormonnya. Nah, kalau melihat dari animenya sendiri, sepertinya faktor penyebab korban mengalami ageusia ini adalah hipotiroidisme atau gangguan pada sistem hormon yang berasal dari stres yang dialami oleh korban itu sendiri. Oke, lanjut lagi ke topik utamanya, kenapa garam bisa sampai ngebunuh korban. Nah, sebelum itu ada baiknya kita tahu dulu nih, fungsi garam dalam tubuh kita itu apa. Garam sendiri memiliki formula umum NaCl atau natrium klorida atau sodium klorida. Zat ini banyak sekali fungsinya dalam tubuh kita, di mana fungsi utamanya adalah untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Natrium pada garam berperan dalam mengikat air dalam darah. Nah, dalam tubuh kita, darah merupakan elemen penting dalam membawa oksigen atau zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh untuk diedarkan ke jaringan, organ, dan sel. Nah, bisa kita bayangkan seberapa pengaruh jika kebanyakan mengkonsumsi garam. Nah, volume air dalam tubuh nantinya akan semakin meningkat karena air tidak dikeluarkan dengan cara yang benar. Efeknya apa? Efeknya adalah tekanan darah akan semakin meningkat, atau kondisi yang kita kenal dengan nama hipertensi. Itulah mengapa orang yang memiliki riwayat hipertensi atau darah tinggi tidak disarankan mengkonsumsi garam berlebih. Analogi simpelnya gini deh, anggap aja pembuluh darah sebagai selang air. Jika kita tekan selang tersebut, maka air yang ada di dalamnya akan mengalami tekanan yang lebih tinggi, dan mengakibatkan volume air yang keluar dari ujung selang akan semakin berkurang. Nah, seperti itulah gambarannya.
di mana jika pembuluh darah menyempit akibat tekanan darah tinggi tadi, maka darah akan lambat untuk dihantarkan dan berujung kepada beberapa masalah kardiovaskuler atau sistem peredaran darah, seperti penyakit jantung, angin duduk, dan stroke. Oleh karena itu, kelebihan garam atau dalam kasus episode 7 anime ini, overdosis garam bisa membunuh korban. Lanjut lagi ke episode 8, yakni pada saat Mao kembali ke daerah lokalisasi untuk bertemu ayah angkat dan teman-temannya. Di sini ada hal menarik yang terjadi, di mana Mao dimintai tolong untuk ngehandle 2 orang, cowok dan cewek yang ditemukan terkapar, yang mana diduga mereka keracunan minuman keras. Mao di sini melakukan pertolongan pertama berupa CPR dan nafas buatan. Tapi kita gak akan terlalu dalam kedua perlakuan ini karena ini bukan poin utama yang mau aku bahas. Tapi singkatnya, 2 metode ini memang biasa dipakai sebagai langkah konvensional atau pertolongan pertama untuk seseorang yang sekiranya pas dicek gak bernafas atau jantungnya berhenti. CPR sendiri merupakan kependekan dari cardiopulmonary resuscitation, di mana cardio sendiri adalah jantung, sedangkan pulmonary adalah paru-paru. Ini merupakan metode pemberian kompresi atau tekanan ke bagian tulang dada yang disebut sternum. Tujuannya adalah untuk membuka kembali jalur kardiopulmoneri tadi yang tersumbat akibat sesuatu. 2 hal ini seringkali kita temukan pada kasus orang tenggelam biasanya. Metode yang dilakukan oleh Mao sendiri adalah metode konvensional yang sebenarnya kurang efektif. Tapi ya kalau sebagai darurat atau pertolongan pertama kepepet itu masih bisa digunakan. Nah, kita selanjutnya beralih ke main course-nya. Di sini Mao nyuruh salah satu orang di sana untuk ngebawain arang yang akan diminumkan ke 2 orang yang keracunan ini. Lalu pertanyaannya, kenapa arang? Terlebih lagi Mao akan nyuapin arang tersebut ke tubuh 2 orang yang gak sadarkan diri tadi. Oke, jadi dalam dunia pengobatan sendiri, arang aktif atau aktif charcoal biasanya digunakan sebagai suatu zat yang disebut adsorben. Adsorben sendiri merupakan suatu zat yang memiliki fungsi untuk nyerap zat lain yang dalam konteks ini adalah racun yang diminum oleh 2 orang tadi. Nah, si charcoal ini akan dilarutkan dalam air dan akan diminumkan kepada kedua orang tersebut dengan harapan agar racun-racun yang dikonsumsi mereka dapat terserap melalui kontak langsung dengan arang tersebut dan dikeluarkan secara paksa melalui cara dimuntahkan. Agak sedikit menjijikkan, tapi cara ini merupakan cara sederhana namun efektif apabila korban mengonsumsi racun yang dilarutkan dalam suatu cairan dan cairan racun tersebut masih tertinggal di usus untuk dicerna. Tapi yang menjadi catatan di sini adalah cara ini hanya efektif jika interval waktu antara mengkonsumsi racun dengan arangnya itu tidak begitu jauh. Karena racun sendiri jika sudah di metabolisme atau gampangnya menyebar, maka akan sulit untuk arang menyerapnya. Dan kemungkinan cara ini gak akan berhasil dilakukan. Pada episode 9-10, Mao dihadapkan dengan permasalahan yang menyangkut selir Ahduo. Di sini aku gak mau spoiler untuk animenya, tapi intinya Ahduo sendiri dulu punya anak, tapi anaknya udah meninggal karena sakit. Waktu pun berlalu dari saat itu dan kemudian terungkap bahwa anaknya sendiri bukan sebenarnya meninggal tanpa alasan gitu, melainkan meninggal karena mengkonsumsi madu atau dikonsumsi madu gitu, diberikan madu oleh pelayannya. Oke, pertanyaannya, kenapa bayi gak boleh kita kasih madu? Sebenarnya secara logika sendiri kan harusnya gak apa-apa gitu ya. Soalnya kan madu juga banyak banget manfaatnya, termasuk sebagai antibakteri dan antioksidan. Nah, tapi hal tersebut gak sepenuhnya benar, apalagi kalau kita mengacu pada konteks untuk bayi berumur di bawah 1 tahun. Bayi berumur di bawah 1 tahun merupakan fase di mana manusia masih berada dalam tahap awal pertumbuhan, di mana tentunya secara fisik, organ-organ bayi tentunya belum bisa dikatakan baik dari segi pertahanan maupun fungsinya. Pada hal ini, organ pencernaan bayi sendiri masih dikatakan rapuh atau lemah. Sementara itu di sisi lain, madu sendiri apalagi yang tidak higienis mengandung spora bakteri yang bernama bakteri Clostridium botulinum. Bakteri ini berperan dalam munculnya zat toksin atau beracun yang disebut sebagai botulinum dan juga menjadi penyebab penyakit botulisme. Penyakit ini merupakan penyakit yang cukup jarang sebenarnya, tapi bisa dikatakan memiliki resiko yang cukup serius apalagi untuk bayi. Bayi yang terpapar penyakit ini dikarenakan belum memiliki pertahanan tubuh yang optimal akan mengalami pelemahan otot dan kesulitan bernafas yang oleh sebab itu berujung pada kematian sang bayi. Persis seperti apa yang terjadi pada mendiang anak selir Ahduo di anime ini.
Next, di episode 23, kita diperlihatkan sebuah fakta bahwa tumbuhan calincing merupakan salah satu tumbuhan yang bisa mengobati racun atau sengatan serangga. Ya, scene ini sebenarnya gak terlalu penting dan jadi highlight di episode ini sih. Tapi aku rasa gak ada salahnya untuk dibahas gitu karena cukup menarik sebenarnya. Oke, jadi calincing atau yang memiliki nama ilmiah Oxalis corniculata, dan menurut berbagai literatur obat ini dimanfaatkan oleh masyarakat tradisional di berbagai negara dulu sebagai tanaman obat. Untuk beberapa penyakit ringan seperti diare, infeksi, dan beberapa luka yang ringan ya. Beberapa literatur mengatakan bahkan di masyarakat tradisional Nepal, dulu tanaman ini digunakan sebagai penawar racun pada bisa ular. Dengan beberapa campuran, tentunya tanaman ini nantinya akan dibuat menjadi pasta yang dioleskan ke bagian yang terkena bisa ular. Ini tentunya sangat menarik sebenarnya, karena dengan kemajuan teknologi sekarang, eksplorasi khasiat dan kebenaran terkait penggunaan obat sebagaimana yang diterapkan oleh masyarakat tradisional semakin mungkin untuk diteliti. Tapi ya balik lagi ke animenya, berarti apa yang disampaikan oleh animenya sendiri adalah hal yang berbasis pada kenyataan yang terjadi di budaya tertentu. Oke, pada poin bahasan terakhir ini aku akan bahas hal yang di anime ini itu sebenarnya jatuhnya cuman elemen fantasi yang jadi pembatas bahwa anime ini gak semuanya berdasar pada fakta yang ada di dunia nyata. Oke, yang pertama dan paling utama dan paling kentara di anime ini adalah bahwa diceritakan di anime ini Mao sudah sering melakukan eksperimen yang ngelibatin racun pada dirinya, sehingga pada suatu tahap dia jadi agak sedikit resilient terhadap racun. Pertanyaannya, mungkin gak hal ini terjadi? Sebenarnya hal ini masih terus dikaji dan jadi topik khusus ya. Kalian bisa aja cari sendiri di Google kalau mau detailnya. Kata kuncinya Mithridatisme. Istilah ini mengacu pada seorang raja yang konon katanya kebal terhadap racun karena meracuni dirinya sendiri dengan berbagai macam racun pada dosis rendah. Persis seperti yang Mao lakukan di anime ini. Dan barangkali ini juga yang menjadi referensi untuk karakter Mao. Kembali ke topik awal, apakah hal ini mungkin terjadi? Ya, kalau kita mengacu pada kenyataan sekarang, hal tersebut tentunya gak mungkin terjadi. Karena racun sendiri memiliki kompleksitas yang berbeda-beda. Yang oleh karena itu, tubuh kita yang memiliki sistem imunitas tentunya juga memiliki batasan tersendiri terhadap zat beracun. Oleh karena fakta ini, penelitian menjadi terbatas. Karena berbagai alasan, terutama alasan moral. Dan meneliti manusia atau hewan sekalipun, tetap ada norma yang harus dipatuhi oleh peneliti. Maka penelitian terkait topik kebal racun atau Mithridatisme ini ngestak di pertanyaan yang belum terjawab hingga sekarang. Nah, itulah guys aspek-aspek farmasi yang bisa aku bahas dari anime Apothecary Diaries ini atau Kusuria no Hitorigoto. Sebenarnya masih cukup banyak yang bisa kita bahas apalagi terkait aspek-aspek farmasinya ya di anime ini. Tapi berhubung karena durasi, aku cuma ngerangkum beberapa aja. Bagaimana pendapat kalian tentang bahasan kali ini? Apakah kalian suka dengan bahasan kali ini? Kalau iya, silahkan kalian sikat kolom komentarnya. Dan kalau kalian juga punya pendapat, atau barangkali apa yang aku sampaikan ada sedikit kesalahan, tolong koreksinya juga ya. Kita belajar sama-sama di sini, oke? Segitu dulu dari aku Nero, sampai jumpa di next video, and bye-bye.